Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin ikhwatul iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat An-Nisa ayat 103 halaman 95. An-Nisa ayat 103. Kita bahas tajwidnya dulu, Pak. Faidza mantabi alif kodoi adlain ya sukun didahului fathah, dibaca mad tapi sepintas saja. Tumus asalnya itu asalnya itu mimnya disukun. Karena mim sukun ketemu lam sukun, maka mimnya diaktifkan, dihidupkan dengan doma. Jadi tumus idgham samsiyah. Sholat man badal bukan dal itu, tapi za. Jadi jangan pada kurullah tafhim Abdul Jalalah, atau lebih spesifiknya huruf lam didahului fathah domah itu. Di lafaz Allahna dibaca tebal. Kia man badal mau idgham bigunnah. Fathatain ketemu wawu secara terpisah. Alifnya diabaikan saja. Jadi dibacanya dengan dimasukkan sambil mendengung. Mau waku matabi wawu dau idgham bigunnah wa ala mad badal junu matabi wawu bikum. Boleh berhenti di situ. Ada waqaf jaiz itu atau jawaz, boleh berhenti. Waqaf boleh bersambung atau wasol. Jadi ada waqaf, ada wasol. Faidza mad tabi'i alif faida pa'na. Itu kalau diwasolkan, Pak, jadi qalqalah itu. Faida pa qalqalah sughra. Faida pa ma nama hamzah gelatoh gitu. Hamzah sukun di tengah-tengah kata. Membacanya bukan dibaca panjang, bukan begitu, tapi dihentakkan. Ma nang ihfa. Tum idhar safawi, mim sukun ketemu fa. Jadi mimnya dibaca jelas di bibir. Faqi matabiya musnahin kemigunnah sholah. Kalau mau berhenti di situ, tak marbutohnya dibaca sholat. Waqaf jaiz itu boleh berhenti, boleh wasol. Inna gunnah nas idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Ka mad alif nats
alal idgham bi alif lam komariah atau idhar komariah. Jadi lamnya dibaca idhar Pak, dibaca jelas. Mu hamzah gelato, hamzah yang sukun di tengah-tengah kata dihentakan. Mini madbi ya, kita membadal bam idgham bi gunnah. Mauku madbi wawu ta mad iwan. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, jika dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengajari ya, kepada kita satu tentang pentingnya sholat, termasuk sholat berjamaah dalam situasi dan kondisi apapun, baik dalam kondisi tenang ataupun dalam kondisi waspada gitu ya, hatta dalam kondisi perang sekalipun. Kemudian yang kedua, kalau dibalik gitu ya, pentingnya kita menjaga jiwa, termasuk menjaga harta Pak, sekalipun kita itu sedang sholat gitu. Jadi kalau seandainya lagi sholat gitu ya, ada sesuatu atau seseorang yang mengancam keselamatan kita, ya singkirkan dulu Pak sesuatu atau orang tersebut. Pemanya lagi sholat gitu ya, ada orang jahat mau mencelakai kita, ya dilawan aja dulu Pak. Sholatnya boleh dihentikan, boleh disambung gitu, atau boleh dihentikan, boleh tidak dibatalkan. Pemanya dengan sekali dua kali tonjok udah roboh, ya diterusin aja sholatnya, nggak usah dibatalin Pak. Bisi gitunya ada orang mau mencelakai itu, ya amit-amit Pak ya. Ada orang mencelakai kita, nih tanggung lagi sholat 1 rakaat deui lah keun wae kantep. Entong lawan heula Pak. Atau barangkali ada kalajengking lewat, ya entong pindahkeun heula gitu, piceun heula. Ya. Berarti seandainya gitu ya, kita sedang sholat berjamaah. Ya. Ada orang tidak dikenal, tiba-tiba sedang berlonong sampai shop yang paling depan, itu harus segera dihentikan kan? Harus dihentikan itu Pak, harus dihentikan. Cara apapun. Jadi ini orang ini tidak kita kenal gitu ta. Terus gerak-geriknya mencurigakan gitu ya. Kan arahnya ke imam. Ya, umpamanya arahnya ke imam atau arahnya juga ke makmum lah, nggak apa-apa. Atau ke muadzin. Nah, ini harus dihentikan itu Pak. Jangan ragu dan jangan takut membatalkan sholat gitu. Jadi kalau sudah dihentikan lalu orang itu berhenti atau pergi, sholatnya yang nggak batal diterusin aja Pak gitu. Diterusin aja gitu. Nah ini kan pelajaran seperti ini penting gitu, penting. Jadi pentingnya menjaga jiwa sekalipun kita dalam sholat sekalipun gitu ya. Seperti yang kemarin Allah mengajarkan kita tentang sholat khauf itu Pak, sholat dalam kondisi takut. Terlebih-lebih kan belakangan ini sering dikabarkan banyak orang yang pura-pura gila gitu, pura-pura gila lalu mencelakai orang yang sedang sholat. Ya, makanya Allah mengingatkan pentingnya kewaspadaan gitu. Jadi kalau dalam ayat kemarin disampaikan, janganlah kalian melepas senjata kalian, janganlah kalian itu meletakkan senjata kalian. Itu kan sebuah peringatan pentingnya kewaspadaan itu Pak ya. Walaupun kan dalam situasi kita seperti ini nggak mungkin juga sholat sambil nyoren bedog atau bawa senjata.
Tapi tetap kewaspadaan itu harus tetap penuh gitu Pak. Apalagi dalam bulan-bulan tertentu, dalam momen-momen tertentu. Terkadang eta sok kararumat gitu Pak, orang-orang jahat teh. Sok kararumat gitu, ingin mencelakakan umat Islam. Kita lanjutkan nih. Ya. Sambil mengucapkan kata-kata gimana? Awas gitunya. Kalau mengucapkan kata-kata nggak boleh. Jadi diperbolehkannya itu melakukan gerakan gitu. Gerakan. Kalau kata-kata nggak boleh. Nah, dalam arti begini. Kalau seandainya mengeluarkan kata-kata berarti sholatnya diulang gitu. Karena dia mengucapkan kata-kata di luar sholat. Tetapi kalau seandainya darurat Pak, darurat kan nanti pilihan nih, daripada terjadi kecelakaan lebih baik membatalkan sholat gitu. Ya nggak apa-apa mengeluarkan kata-kata gitu. Umpamanya nih orangnya dari sebelah sana, nah mau lewat ke sini, awas Pak Pitoyo itu gitu. Karena orangnya dihentikan oleh Pak Ian nggak berhenti itu, berarti kan terpaksa mengeluarkan kata-kata. Nah cuman sholatnya diulang. Tapi kalau sampai tidak mengeluarkan kata-kata sekalipun sambil nonjok 10 kali atau 15 kali nggak apa-apa. Iya, umpamanya melawan tapi nggak sampai mengeluarkan kata-kata. Nah begitu Pak. Jadi kalau gerakan Pak dalam sholat, gerakan itu masih diperbolehkan dalam batas-batas tertentu atau dalam kedaruratan tertentu. Tapi kalau kata-kata itu tidak dibolehkan Pak. Kalau kata-kata berarti setelah tidak termasuk juga kalau misalkan sedang ceramah kan? Iya. Sedang ceramah tentunya kayak teman-teman kan orang tidak mau cepat hentikan katanya. Iya, apalagi kalau lagi ceramah mah tetap harus dihentikan. Kalau lagi ceramah mah iya. Ya bagusnya kan sebetulnya jadi salah satu hikmah mungkin Pak ya. Salah satu hikmah kenapa dulu itu kalau di zaman Rasul itu sholat itu kan yang biasa terdekat dengan imam itu kan orang-orang dekat Rasulullah kalau dulu begitu Pak. Atau kalau kita lihat mas sekarang kan di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu biasanya kan ada penjaga askar gitu yang menjaga sholat gitu. Hari di kita sok dibaliknya, lamun tempat hiburan sok di jararaga gitu. Hari tempat sholat kalau di ararantep padahal lomba jelema anu suka berbuat tidak baik gitu ya. Mestinya kan belajarlah dari Haramain itu ya. Ya terima kasih, kita lanjutkan. Faida maka apabila gitu. Maka ida apabila Kodoitum. Nah kodoitum itu kodo plus domir angtum itu Pak. Angtum itu kan kalian. Jadi kodo itu kalian telah menunaikan. Kalau di kita sering dipahami kodo itu mengganti itu. Mau kodo saum itu. Jadi kodo itu telah menunaikan. Apa as-sholata sholat? Maksud sholat di sini adalah sholat khauf. Jadi apabila kalian telah menunaikan sholat khauf, kan sedang berbicara tentang sholat khauf. Fadkurullaha, maka berzikirlah kalian Allah kepada Allah. Kita sering sampaikan bahwa zikir itu pertama bisa jadi karena kita itu lupa. Karena kita lupa lalu kita mengingat.
Bisa juga zikir itu karena kita ingat, lalu kita itu mengucapkan zikir gitu. Nah, bentuk zikirnya jangan jauh-jauh lah Pak. Umpamanya kita kaitkan dengan kajian kemarin hadis arba'in itu. Zikirnya itu ada subhanallah ya. Rasul mengatakan tamlaul mizan itu pahalanya bisa memenuhi timbangan. Kemudian subhanallah walhamdulillah tamlaul samawati wal ard, itu pahalanya bisa memenuhi langit dan bumi. Atau Allahu akbar ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau zikir yang sering kita baca setelah sholat Pak, kita mengucapkan astagfirullah gitu Pak ya 3 kali, lalu tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu dilanjutkan dengan doa-doa yang lain. Silakan mau doa apa saja. Yang jelas mintanya kepada Allah dan utamakan meminta terkait dengan kebahagiaan akhirat. Baru meminta untuk kesuksesan dunia kita. Tuh, jadi tetap Pak dianjurkan untuk berzikir setelah sholat, sekalipun setelah sholat khauf. Qiyaman baik dalam keadaan duduk, wa qu'udan atau dalam keadaan qiyaman baik dalam keadaan berdiri, wa qu'udan ataupun dalam keadaan duduk, wa ala junubikum ataupun dalam keadaan berbaring. Nah, ini mengisyaratkan begini Pak. Pertama, bahwa kita tidak hanya cukup sholat lalu dzikir di masjid saja, tapi kita pun harus berzikir seusai sholat itu dalam segala situasi, kondisi, dan dalam posisi apapun Pak, baik berdiri, duduk ataupun berbaring. Kemudian yang kedua nih, yang namanya zikir Pak, itu tidak mesti sambil duduk gitu. Nah, itu. Jadi umpamanya nih Bapak punya keperluan nih, ada keperluan mendesak gitu. Ya zikirnya nggak usah sambil duduk habis sholat lalu duduk. Kalau ada keperluan yang mendesak, bisa saja zikir itu sambil berjalan gitu Pak, ke rumah pulang atau ke tempat tujuan atau sambil naik kendaraan gitu. Kan yang penting kita ingat kepada Allah Pak. Saya biasanya kalau ada jadwal ceramah gitu, sholat di sini gitu, lalu salamnya, lalu sholat sunat, dikirnya sambil jalan saja di kendaraan gitu. Jadi tidak mesti sekarang dikir itu mesti duduk gitu. Atau yang namanya zikir itu ya tidak mesti mengucapkan astagfirullah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Bisa saja zikir itu dengan yang lain, membaca Al-Quran juga bisa. Quran itu kan az-zikru, nama lain dari Al-Quran itu az-zikru. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu adalah zikir Pak, zikir. Umpamanya Bapak sholat nih di suatu tempat, kebetulan Bapak mau ngaji di situ, katakanlah di Pusdai lah, datangnya terlambat, mau ngaji di situ. Nah, ketika kita sedang sholat itu pengajian sudah mau dimulai. Beres sholat langsung saja dengerin pengajian gitu Pak. Itu zikir itu. Jadi jangan kaku gitu Pak. Iya pengajian sudah dimulai.
saya belum dikir bagaimana gitu kan. Ya sambil ngaji saja, dengerin pengajian juga dikir, atau dikir dalam hati sambil konsentrasi dengarkan pengajian gitu. Kan begitu. Nah seringkali tadi orang itu kaku, umpamanya kadang seorang ibu gitu Pak ya, habis sholat anaknya nangis gitu ya, anaknya nangis umpamanya mau makan atau apa, seringkali kaku sehingga menjadi marah-marah gitu ya. Ya padahal nggak apa-apa seorang ibu itu sambil nyuapin anaknya, gendong anaknya, nyusuin anaknya sambil berzikir kepada Allah, kan begitu. Nah kan kalau kita tahu ilmunya kan enak gitu Pak, enak, kita nggak menjadi ragu-ragu. Jadi apabila kalian telah selesai menunaikan sholat nih, ini bicara tentang sholat khauf, lanjutkan dengan berzikir kepada Allah dengan berbagai macam zikir yang diajarkan oleh Rasulullah tentunya, baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Dan perlu jadi catatan bahwa yang namanya zikir itu, yang namanya zikir karena ada ayat udzurullaha dzikran katsira, ingatlah kepada Allah dengan banyak, itu tidak perlu ada batasan gitu Pak, atau tidak mesti ada batasan. Pemanya nih Bapak baca subhanallah setelah sholat kaliwat gitu nya, kalau baan teuing gitu jadi 40, kumaha itu dosa mual gitu Pak. Pemanya kan umumnya 33 kali, ya jadi 40 dosa mual. Karena ada dalil yang umum tadi, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kan suka ada masyarakat awam itu nanya, sabaraha kali Ustaz dan nyebutkan subhanallah sing banyak weh gitu. Nya banyak teh sabaraha kali, kan ai orang awam sok itu Pak. Cek Ustaz 1000 kali weh cenah gitu. Nepikeun ka motongan nyere Pak gitu. Ngumpulkeun beas subhanallah sieun poho gitu nya. Padahal mah kurang seeutik gitu naon namanya di 800 moal jadi dosa gitu Pak. Atau 1010 moal jadi dosa oke gitu. Cuman kan kalau menjelaskan kepada orang awam susah Pak. Susah. Sudah diberitahu banyak masih nanya sabaraha banyak teh 500 nah. Menang teh rada leuwih teu naon 1000 gitu. Nanya deui lamun teu leuwih di 1000 teu naon gitu. Jadi jangan kaku lah. Kita lanjutkan nih. Faida dan apabila nih itma'nantu. Ini sebetulnya bahasa ini sederhana Pak. Itma'anna itu kan tumakninah Pak. Sering kita ucapkan tumakninah. Jadi itma'nan plus domir antum. Maka apabila kalian itu sudah tumakninah gitu ya, sudah tenang, sudah tentram, sudah hilang dari rasa takut, ya karena musuh yang ditakutinya sudah tidak ada gitu Pak. Bisa jadi karena pergi gitu Pak, kabur, bisa jadi sudah kalah gitu. Fa'aqimu maka dirikanlah as-sholata, sholat itu. Maksudnya begini nih, kalau dikaitkan dengan redaksi sebelumnya Pak ya tentang sholat khauf. Jadi kalau situasinya itu sudah tenang, maka sholat itu kembali kepada semula gitu Pak. Sholat itu kembali kepada semula. Jadi ayeuna tong keur situasi tenang dan betul-betul ini dipastikan ini tenang nih, situasinya aman. Lalu kita tetap melaksanakan sholat dengan sholat khauf, ya enggak begitu, kembali kepada situasi semula. Atau kalau kita nih lebih sederhananya, kalau dalam situasi mukim gitu, situasi mukimin, lalu kita tetap ingin sholatnya dijama di qashar, ya entong atuh ayeuna pura-pura we ngungir ka ranca oray gitu nya ka Cibiru hayang jama di qashar gitu, ya entong atuh pura-pura pan apaleun atuh Allah kan sok aya orang tanu kitu
bulan puasa ya yang buka pura-pura sapar we cenah. Ini ke Cimahi sapar buka yuk cenah. Itu bisa gitu. Jadi kalau sudah dalam keadaan tumakninah ya aman gitu. Kondisinya kondisi seperti biasa. Ya jadikan sholat seperti sholat biasa gitu Pak. Bukan sholat khauf lagi atau bukan jama dan qasar lagi. Inna sesungguhnya as-sholata sholat itu kanat keberadaannya alal mu'minina bagi orang-orang yang beriman kitaban itu. Masih ingat Pak ya, tempo hari kita sampaikan kalau bicara kitaban ada kitabah takdiriyah gitu. Ketetapan Allah yang berkaitan dengan takdir. Ada kitabah syar'iyah, ketetapan Allah yang berkaitan dengan syariat. Kalau ketetapan Allah yang berkaitan dengan syariat sering ditafsirkan kewajiban itu Pak. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Nah ini kitabah syar'iyah nih. Jadi sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman itu sebuah ketetapan syariat gitu. Mauquta yang waktunya itu telah diatur, telah ditetapkan itu. Subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Sampai kalau mau jamak dan qasar pun Pak. Kalau mau jamak dan qasar ya diatur tuh begini, kalau mau ditarik ke lebih awal asar ditarik ke duhur jamak takdim, duhur ditarik ke asar jamak takhir gitu. Isya tarik ke maghrib jamak takdim, maghrib tarik ke isya jamak takhir. Nah kalau seandainya di tempat mukim Pak, para ulama menganjurkan di jamak. Kalau mau berangkat Pak nih itu di jamak. Kalau safar baru jamak qasar. Jadi kalau umpamanya kita nih mau berangkat ke Jakarta, sholat duhur di sini di Muhajirin gitu, itu di jamak Pak. Karena kita orang GBI nih, sholat duhur dulu di Muhajirin, berarti asar tarik ke duhur 4 rakaat itu, 4 rakaat. Tapi kalau Bapak maunya jamak qasar jalan dulu Pak, mungkin di logam atau sholatnya gitu Pak begitu. Berarti kan sudah safar itu, sudah dalam proses perjalanan. Itu jamak qasar dua-dua itu. Kalau masih di GBI ditarik asarnya ke duhur, berarti tetap 4-4 gitu. Karena belum safar kitanya, baru mau safar kan gitu. Nah itu teknisnya seperti itu. Kita lanjutkan nih. Wala tahinu, nah dan janganlah kalian itu wahai orang beriman merasa hina, merasa rendah diri, merasa lemah gitu Pak. Umat Islam itu harus kuat gitu Pak. Umat Islam itu harus percaya diri gitu. Umat Islam itu harus gagah gitu. Gagah Pak. Ya gagah sesuai umurnya saja Pak. Ayeuna gagahnya bapak-bapak usia 60 tahun nyamual bisa kawas saya mah ngorakeun atuh Pak. Wayahna we gagah 60 tahun mah kitu we gitu tah. Jadi gagah sesuai dengan umurnya, kuat sesuai dengan umurnya. Jadi janganlah umat Islam itu lemah fi ibtigoina, dalam melawan. Kalau ini kaitannya kan dengan perang, dalam mengejar gitu. Al-qaumi, suatu kaum. Artinya musuh Pak. Jadi umat Islam itu jangan menunjukkan kelemahan di depan orang-orang kafir itu. Jangan menunjukkan loyo di hadapan orang-orang kafir. Harus menunjukkan kuat gitu, kuat Pak. Atau minimal pura-pura kuat lah Pak.
Makanya nih salah satu hikmah kenapa dulu Pak, pada suatu perang itu pernah Rasulullah itu menganjurkan pakai pikok gitu, Pak. Pikok Pak. Kan lamun geus kacariri huisan wah itu cek musuh geus aki-aki kabeh enteng cenah kitu tah. Ditiup jeung rarapung kan gitu. Nah biar tidak kelihatan aki-akinya Pak, maka pakai pikok gitu. Cuman Rasulullah waktu itu menghindari pikok warna hitam gitu. Atau melarang para sahabat memakai pikok warna hitam. Nah salah satu hikmah pakai pikok itu biar nampak muda kelihatan oleh musuh. Ayeuna pan lamun make pikok supaya kaciring ora keneh ku awewe ayeuna kan gitu. Dulu itu biar nampak muda oleh musuh gitu ta. Jadi sehingga musuh itu merasa takut. Oh ternyata nih pasukan umat Islam itu masih muda-muda, keker-keker gitu ta. Rambutnya juga masih hitam-hitam, berarti ini kuat gitu. Dulu begitu Pak ceritanya pikok itu begitu. Jadi kan niatnya sudah lain tuh Pak, sudah lain ya. Tapi boleh-boleh saja Pak dipikok kecuali ya yang dilarang oleh Rasulullah seperti tadi hindari warna hitam. Bisi itu hayang kaciring ora keneh ku istri di rumah silakan aja gitu. Sok sanajan kan pamajikan mah apaleun jeroanana euy si bapak dengan kaciring warna teh warna wungkul cenah gitu. Jeroana mah geus keropos kan geus apaleun. Ing takunu nah in jika takunu keberadaan kalian taklamun itu dalam kondisi sakit Pak. Jadi kalau kalian itu tersakiti gitu, pemain dalam perang itu tersakiti, ada yang terluka gitu Pak ya, ada yang kena padang, kena panah dan lain sebagainya. Fa innahum maka sesungguhnya mereka juga orang-orang kafir juga ya'lamuna itu merasakan sakit kama ta'lamun seperti halnya kalian sakit. Jadi kalau yang terluka itu bukan hanya orang beriman, yang terkena panah, pedang, terprosok, jatuh bukan hanya orang beriman. Ya yang namanya perang itu orang kafir juga begitu Pak. Artinya begini nih, umat Islam itu jangan banyak mengeluh gitu. Jangan banyak mengeluh. Jangan banyak alih gitu Pak. Ditajong seutik gitu Pak. Atau kasodet seutik gitu. Banyak mengeluh. Jangan begitu. Maka oleh Allah diberikan motivasi nih. Bukan hanya kamu saja yang terluka, yang sakit itu. Orang kafir juga sama gitu. Lamun cek bahasa orang Sunda mah sarua dahar sangu kan gitu. Gitu. Banyak orang terluka itu udah terluka. Kadaharanna sarua. Cuman yang membedakannya ini nih, watarjuna kalian mengharapkan roja Pak. Roja itu berharap minallah dari Allah. Kalian itu berperang niatnya karena Allah, mengharapkan ridho Allah. Malayarjun yaitu sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka. Jadi bedanya di situ Pak. Orang muslim berjuang itu mengharapkan pahala dari Allah, kecintaan dan keridhaan dari Allah. Sementara orang-orang kafir ketika mereka berperang tidak mengharapkan ridho Allah. Kalau terluka sama-sama terluka. Kalau kita mengharapkan ridho Allah sementara mereka tidak mengharapkan ridho Allah, mestinya kita itu lebih kuat, lebih percaya diri, lebih semangat Pak. Mereka saja yang tidak punya tujuan, tidak punya orientasi yang jelas perjuangannya, semangat, sabar. Mestinya kita lebih semangat dan lebih sabar. Ngan sering kali ini kritik membangun saja. Sering kali kita umat Islam itu keok memeh macok gitu Pak. Bahkan dengan perang opini pun kita sering kalah Pak itu.
Padahal dalam dunia perang itu di samping perang fisik itu ada perang opini, perang propaganda. Itu dalam rangka melemahkan dan menjatuhkan psikologi lawan itu, Pak. Kita sudah baru diancam dengan undang-undang ITE aja sudah takut itu, Pak. Cara licin gitu. Berarti kan psikologi udah kena itu, Pak. Udah kena. Jadi sebetulnya begini nih. Bagaimana cara kita itu memenangkan psikologi kita? Ya tanpa harus melanggar kan begitu bisa saja, Pak. Tanpa harus melanggar, tetapi psikologi kita terbangun gitu, menjadi kuat gitu. Jadi orang-orang kafir itu menyerang kita umat Islam bukan hanya dengan fisik, Pak, dengan ancaman-ancaman atau dengan unjuk gigi, unjuk power gitu, Pak. Itu kan dalam rangka meruntuhkan psikologi. Kalau dulu, Pak, salah satu hikmah kenapa Fathul Mekkah itu pasukan Rasulullah itu sampai berpuluh-puluh kilo itu, Pak, panjangnya itu. Itu orang Mekah gentar itu, Pak, gentar. Melihat pasukan Rasulullah sedahsyat itu, nyalinya ciut itu, Pak. Langsung down itu nyalinya itu. Nah, kita pun hari ini sering menyaksikan begitu. Pamannya nih suatu negara menunjukkan angkatan perangnya gitu, Pak, menunjukkan bagaimana alutsista perangnya itu ditunjukkan, itu dalam rangka menjatuhkan lawan saja. Dalam perang nama sarua sieuna eta ge, Pak, sarua. Ini ngayeuna nih Amerika menunjukkan pasukannya, alat-alat perangnya, eta keur nyisienan batur gitu. Dalam perang mah sieun oge gitu tah. Cuman supaya jangan terjadi perang gitu, supaya jangan sampai terjadi perang, tunjukkan dulu kekuatan, Pak, gitu tah. Jadi lamun ieu mah naonnya pamer heula, Pak, demonstrasi heula gitu. Sopos ya. Nah, itu dalam rangka itu menjatuhkan psikologi. Nah, umat Islam itu baru dijatuhkan psikologinya lewat media, seringkali ciut nyalinya, Pak. Padahal ayeuna mun cek logika, Pak Pitoyo memberikan perlawanan lewat media. Teu make profil, teu make naon. Da hese neangan gitu, Pak. Jeung teu parurun oge neangan Pak Pitoyo KGBI atuh. Itu jauh-jauh neangan Pak Pitoyo gawe naon kan gitu, Pak. Ngan urang sok rada nyalinya supaya jatuh duluan gitu. Nah, jadi di sini dimotivasi nih oleh Allah nih. Kalau mereka sakit, kalau kita sakit, mereka pun sakit. Kita terluka, mereka pun terluka. Cuman harus ingat, kita ini di backup oleh Allah yang Maha Kuat dan kita berharap pertolongan dari Allah. Sementara mereka tidak berharap pertolongan dari Allah. Wa kana Allah, dan adalah Allah aliman, zat yang Maha mengetahui, hakimah, dan dat yang maha bijaksana. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.